video rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi pada hari ini di pertemuan kita keempat, dan juga kita melakukan perkuliahan melalui Google Classroom dan juga melalui Google Meet sebagai media perkuliahannya. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk merekam perkuliahan tersebut. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan saja. Sebelum kita mulai perkuliahan, tentu saya biasanya akan menampilkan suatu persembahan video atau sebuah gambar motivasi. Tapi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya, yaitu dimana belajar menikmati momen dari budaya Jepang. Itu saya baca dari buku Ichigo Ichi, dimana itu buku karya dari Hector Garcia dan juga Frances Miralles. Nah, dalam buku Ichigo Ichi, setiap orang tidak pernah menginjakkan kakinya ke sungai yang sama 2 kali. Karena itu bukanlah sungai yang sama, dan dia bukanlah orang yang sama. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan motivasi pagi saya sebelum masuk ke materi, bagaimana konsep dari buku Ichigo Ichi karya Hector Garcia dan juga Frances Miralles. Nah, buku ini membahas seni orang Jepang dalam menikmati momen. Nah, yang perlu ada diketahui semua bahwa setiap momen ini sangat berharga, dan tidak mungkin tidak akan mungkin lagi ada momen yang sama lagi di masa depan. Nah, jadi ini adalah kita sedikit mengenal bedah buku ya tentang masalah Ichigo Ichi ini. Nah, jadi intinya pertama kali kata Ichigo Ichi dalam bukunya itu ditemukan di sebuah tempat minum teh yang ada di Kyoto pada saat hujan deras. Jadi Hector dan Frances ini duduk untuk minum teh. Maka makna dari kata Ichigo Ichi ini seperti apa yang kita alami sekarang, bahwa sesuatu itu tidak akan pernah kembali lagi seperti semula. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai setiap momen itu seperti apa? Seperti harta karun yang berharga. Nah, jadi di era di mana kita dipenuhi banyak gangguan budaya gratifikasi instan, membuat kadang kita gagal untuk mendengar dan juga berada seutuhnya dalam momen kehidupan kita sendiri. Nah, jadi intinya Ichigo Ichi ini merupakan undangan atau cara untuk kita tuh memahami makna hidup. Nah, jadi intinya kalau saya mau ceritakan panjang ya, tapi kalau saya mengajarkan bahwa kita harus menyadari ketika kita lihat dalam buku Ichigo Ichi ini, kita lihat bagaimana kita bertemu orang itu terus berkali-kali. Bapak ketemu saya ini setiap semester, gitu kan. Namun setiap kesempatan saya dan kalian itu tuh bukan hal yang sama. Jadi situasi, kondisi setiap saat itu pasti berubah. Jadi setiap saat itu mengubah diri kita tuh siapa diri kita sebenarnya. Jadi Ichigo Ichi ini dijelaskan dengan sangat baik dalam bukunya seperti upacara minum teh yang salah satu budaya Jepang, di mana setiap upacara minum teh ini harus dilakukan dengan apa? Setiap upacara minum teh di Jepang itu harus dilakukan dengan cara penuh perhatian. Karena apa? Karena setiap pertemuan itu merupakan hal yang unik. Nah, jadi walaupun tuan rumah dan tamu mungkin belum setiap hari kita ketemu gitu, namun setiap pertemuan itu tidak akan pernah terulang 100% sama gitu. Jadi jika kita menyadari hal ini, kita akan memperluas atau memperlakukan setiap pertemuan ini seperti pertemuan sekali seumur hidup. Nah, hal ini seperti yang pernah disampaikan oleh Heraklitus. Nah, dalam teorinya, bagaimana setiap orang tidak akan pernah menginjakkan kaki ke sungai yang sama itu 2 kali. Karena apa? Karena bukanlah sungai yang sama, dan dia bukanlah orang yang sama. Jadi ini merupakan ungkapan yang sangat dalam jika kita berhenti sejenak dan juga meresapi kalimat tersebut. Nah,
buku Ichigo Ichi ini atau konsep hidup Ichigo Ichi ini uh, membuat kita menyadari kalau setiap waktu itu mungkin merupakan waktu yang terakhir. Nah, uh, saya ingin mengajarkan bagaimana cara hidup dengan filosofi. Nah, hidup dengan filosofi Ichigo Ichi. Nah, bagaimana kita bisa menikmati momen, setiap momen itu sebagai sebuah momen yang berharga. Nah, ada pelajaran berharga dari minum teh di Jepang. Nah, bagi kita yang bisa melihat film dokumenter juga, kita melihat di Jepang itu rasanya itu sebuah pengalaman berharga yang tidak boleh dilewatkan. Nah, upacara minum teh di Jepang itu. Nah, dari mana acara acara minum teh itu ada tuan rumah dan tamu yang fokus menggunakan apa? Jadi ketika di upacara dokumenter film tentang upacara minum teh itu, yang disorot itu adalah bagaimana ketika tuan rumah dan tamu itu fokus menggunakan 5 panca indera mereka dalam satu pertemuan minum teh itu. Nah, yang pertama itu adalah indera yang digunakan itu dari 5 indera, dari 5 panca indera itu apa? Biasanya tuh indera perasa. Nah, biasanya teh yang disajikan itu menggunakan cita rasa yang kuat. Nah, sehingga rasanya akan lebih bertahan lama. Itu adalah yang perasa. Yang kedua, itu adalah bau. Nah, aroma dari teh dan juga manisan yang dimakan dan merupakan itu bagian dari upacara tersebut. Jadi adanya perasa yang digunakan indranya, adanya bau. Nah, dan terlebih lagi jika kegiatan tersebut diadakan di sebuah tempat minum teh tradisional contohnya, maka aroma itu akan khas seperti apa? Kita minum di sumber itu di tepi dekat hutan atau dekat pegunungan sehingga kita mencium aroma kayu, mencium aroma uh, tanah di taman dan juga uh, aroma-aroma dari alam tersebut. Nah, sehingga lengkaplah dari bau teh dan juga baru bau alam tersebut. Nah, yang itu tidak pernah terpisahkan kalau kita lihat kenikmatan tersebut. Nah, ketiga itu penglihatan. Nah, penglihatan. Jadi mulai dari satu set teko dan cangkir teh itu kita lihat. Nah, dengan desainnya minimalis, contohnya teko itu kan bagus. Nah, sehingga teko dan cangkir itu uh, kita setelah melihatnya kita melakukan gerakan lembut untuk menyentuhnya dan meminta disajikan teh tersebut. Nah, sehingga kita ini menjadikan gerakan lembut itu sebagai bagian dari penyajian teh itu. Nah, jadi itu adalah pengalaman itu sendirinya. Yang keempat apa? Setelah adanya dari perasa, bau, kemudian aroma dan juga masalah dari penglihatan, yang keempat adalah sentuhan. Nah, ini yang dilakukan saat kita ini memegang cangkir teh. Nah, sebelum sebelum akhirnya cangkir teh dipegang masuk ke bibir kita dan kita merasakan teh tersebut. Nah, yang kelima itu adalah suara. Nah, jika kita berada dalam tempat minum teh tradisional, nah, kita akan mendengar suara daun dan juga pohon di sekitar. Nah, apabila kita berada di tempat yang modern, maka kita akan mendengarkan instruksi dari tuan rumah kita akan orang yang memperlakukan kita sebagai tamu tersebut. Jadi hidup yang berkesadaran ini bisa juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus gunakan 5 panca indera kita dalam setiap kesempatan. Nah, karena ini adalah cara kita mencegah pikiran kita pergi untuk berkeliaran dan juga fokus pada saat ini dan momen ini. Nah, jadi itu adalah sedikit bedahan dari buku Ichigo Ichi. Padahal ada lagi nih yang ingin saya bedah dari penjelasan Ichigo Ichi. Lanjutan lagi formulanya. Nah, mungkin formulanya akan saya sampaikan mungkin di akhir pertemuan insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa perwakilan ketua kelas. Apakah suara saya tadi jelas dalam menjelaskannya? Afwan? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, baiklah kita akan lanjut ke materi kita, materi perkuliahan kita membahas tentang al-milkiyah atau kepemilikan. Baiklah, kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai, Afan, saya udah lama nggak mungkin melalui absen Google Meet terus. Sebelum kita mulai presentasi, saya akan coba mengabsen dari teman-teman kita kehadirannya. Mungkin lebih baik ada fitur angkat tangan. Jadi setiap dipanggil gunakan fitur angkat tangannya. Oke, mungkin saya akan panggil Ahmad Sarfi. Oke, silakan turunkan lagi tangannya. Kemudian Alwin Diwanda.
Oke, Dirgayanda. Oke, Dwiki sedang di jalan ya, Dwiki. Oke. Kemudian Enrico Revidayat. Faras Aulia Eridan. Hadir, Pak. Oke, Faras Aulia, oke. Irma Kurniati. Oke. Julia Eka Putri. Zuhdi Asrofi. Zuhdi apakah hadir? Oke. Nabila Nurul Fadila. Nabila Nurul Fadila. Oke. Hadir, Pak. Baik. Nadia. Nur Syahila Ramadhani. Oke. Saiful Anwar. Wandi Fikran. Wandi apa kabar? Wandi tidak ada. Oke. Werdatul Jannah. Hadir, Pak. Firlo Prianda. Hadir, Pak. Baik. Oke. Satu lagi. Akam Fauzi. Anissa Nafia. Dea Putriana. Muhammad Koiril Bashar. Muhammad Yahya Tanjung. Hadir, Pak. Ramadhani Melinda. Hadir, Pak. Risma Yulistika. Risma Yulistika. Oke. Satrio Abdi Negara. Oke. Sultan Gozi. Hadir, Pak. Baik. Oke. Yohandra Afrian. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih. Baiklah. Agar saya bisa udah lama kita nggak absen, kita melalui Google Meet terus absennya. Nah, Google Classroom. Nah, mungkin kita mau presenting sekarang. Apakah jelas Faras Aulia tampilannya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Silakan disarankan kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemilikan atau milkiah. Nah, singkat saja dalam kepemilikan atau milkiah ini yang namanya PowerPoint atau presentasi ini kita akan menyampaikannya dengan yang berhubungan dengan poin-poinnya. Nah, dan di mana nanti akan dilanjutkan dengan pengembangannya itu melalui mahasiswa dan dosennya berkolaborasi dalam bentuk suatu tulisan. Nah, di akhir pertemuan ini. Nah, baiklah, itu saja akan saya sampaikan. Nah, baiklah kita balik ke materi kita, yaitu kepemilikan atau al-milkiyah. Nah, di dunia ini kita mengenal, di dunia yang sampai era saat ini kita mengenal yang namanya kepemilikan itu ada tiga sistem ekonomi. Tiga sistem ekonomi, yaitu adanya sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme, dan sistem ekonomi Islam. Nah, sedikit sebelum melanjutkan pertemuan ini, tiga hal sistem ekonomi itu, kapitalisme, sosialisme, dan Islam ini, setiap sistem ini memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu al-milkiyah atau kepemilikan ini. Nah, di pertemuan inilah kita akan sedikit membahas dalam poin-poinnya, apa sih yang dimaksud tiga hal tadi, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Nah, baik kita lanjutkan. Nah,
menurut kepemilikan atau al-milkiyah menurut kapitalisme. Nah, sejak lahirnya sistem ini telah memiliki pandangan yang bersifat yang rakus, serakah, dan egois. Dari manusia tidaklah negatif, tidaklah jelek, dan tidak jahat. Tetapi sifat demikian itu sangat baik, sangat positif. Nah, sifat ini menurut sistem ini berdampak positif terhadap ekonomi, sangat positif bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Nah, ini di mana kita mengalami konsep yang yang ada di negara kita saat ini, bagaimana ekonomi itu menjadi ekonomi kapitalis. Segolongan orang saja yang menikmati suatu kekayaan itu, seperti itu. Bahkan yang namanya pemerintahan pun melakukan hal seperti itu. Gitu. Dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas dan mencederai seseorang yang mencintai nasionalis negaranya, seperti korupsi, gratifikasi, kemudian risuah, suap, kemudian seperti tergolong orang-orang yang bersifat munafik, habis itu memisahkan agama dan negara. Nah, inilah yang kita lihat dari sistem dengan sifat yang rakus ini. Nah, maka dalam kepemilikan sistem ini, dalam hal kepemilikan dalam sistem ini, memberikan kebebasan, intinya kapitalisme ini dia menyuruh memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada individu untuk memiliki alat produksi. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa Pak membebaskan kebebasan sebebas-bebasnya kepada individu untuk memiliki alat produksi? Seperti contohnya tanah, seperti contohnya pabrik, seperti contohnya mesin dan sumber daya alam. Nah, tanpa apa? Tanpa adanya campur tangan dari negara. Nah, walaupun prinsip ini tetap mengakui adanya kepemilikan negara berwujud monopoli. Nah, kan adanya kepemilikan negara itu berwujud monopoli yang bersifat alamiah itu yang menyangkut layanan jasa dan masyarakat umum. Nah, contohnya apa? Contohnya ya kantor pos. Nah, sekarang kan kantor pos sudah banyak digantikan dengan jasa-jasa kargo dan pengiriman lainnya gitu. Nah, seperti itu. Tetapi hal tersebut tetap dianggap sebagai pengecualian dan bukan bagian dari pengaturan. Jadi intinya sistem kapitalisme ini membuat sistem ini memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada individu untuk memiliki alat produksi atau tanpa campur tangan negara sekalipun. Nah, yang kita tahu, negara Republik Indonesia mungkin bisa dicek bagaimana terhadap suatu membahas tentang alat produksi. Nah, tentunya kalau kita lihat negara kita ini di Kesatuan Republik Indonesia ini cenderung tidak memiliki alat produksi. Seperti alat produksi, contoh yang paling kecilnya adalah alat produksi minyak, alat produksi pertambangan emas. Nah, yang dimana kita harus membagi dua dengan perusahaan asing yang memiliki alat tersebut. Nah, bukankah seperti itu yang kita ketahui secara zohirnya atau secara secara langsung yang kita lihat di media maupun di pemberitaan tersebut. Nah, jadi intinya kapitalisme ini sebenarnya dia harus memberikan kebebasan individu memiliki alat produksi, tapi individu itu bukanlah dari negara kita, bukan dari orang pribumi kita, bukan dari seorang mukmin yang tinggal di negara Republik Indonesia tersebut, tetapi dalam sistem ini malah kita membagi dua dengan perusahaan asing yang memiliki alat tersebut. Nah, sehingga ketika perizinan itu berhubungan dengan perizinan untuk masuknya perusahaan asing dan membuat suatu kepemilikan suatu lahan, misalnya tambang emas, tambang minyak. Nah, dia kerjasama dengan pemerintah, dia membuat itu pengurusannya lebih mudah kepada pemerintah, dan juga membuat campur tangan itu dimasuki itu bukanlah suatu sistem kapitalisme yang ada di luar negeri. Nah, kalau sistem kapitalisme itu membebaskan sebebas-bebasnya, seperti individu memiliki alat produksi, seperti misalnya nih contoh Faras Aulia memiliki rumah, di rumahnya memiliki
pom bensin. Nah, itu sebebas-bebasnya, tapi itu di kepemilikan itu berwujud monopoli oleh apa? Oleh PT-PT seperti PT Pertamina, PT Inalum, untuk PT-PT dalam pertambangan tersebut. Nah, jadi intinya bukan kerakusan lagi yang dimiliki dari sistem kapitalisme di negara Indonesia ini, tapi sistem yang sangat memang ego dan juga negatif, dan juga bagaimana menganggap orang itu uh, um, hanya bisa bekerja di bawah dia gitu. Nah, seperti jadi ini adalah suatu kepemilikan menurut kapitalisme tersebut, sehingga campur tangan negara pun dicampurkan. Jadi ada yang bermasalah dari aturan negara kita tersebut. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin perwakilannya seperti Nabila, apakah bisa dipahami? Nur Syahila, silakan buka mic-nya. Insya Allah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nur Syahila. Akam Fauzi, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Silakan saya ingin kembali. Nah, itu adalah sedikit kepemilikan menurut kapitalisme yang dimana, ya silakan. Jaringan, Pak. Oh ya, silakan. Oke. Nur Syahila. Iya, Pak. Oke, Iya, baik. Pak. Oke, terima kasih. Silakan disarankan kembali. Nah, itu sedikit penjelasan kepemilikan menurut kapitalisme. Nah, kita lanjutkan lagi karena waktunya mungkin udah jam 9:06 nih. Nah, seperti itu. Jadi ini konsekuen saya mohon maaf karena keterlambatan saya tadi, karena yang pertama saya urusan soal apa Tridharma. Yang pertama itu masalah apa? Masalah dosen ahwalul sasyih atau dosen hukum keluarga dari Win Suskaryo itu meminta pendapat saya atau meminta waktu saya untuk lakukan kuliah umum secara online. Nah, jadi itulah saya urus dari pagi, makanya baru bisa kita OTW, dan saya kabarin tuh saya baru bisa jalan jam segini. Jadi afwan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Kepemilikan menurut sosialisme. Tadi kan udah bahas tentang kapitalisme. Jadi lahirnya sistem ini mengkritik keras sistem kapitalisme, khususnya tentang kepemilikan yang menurut sistem ini adanya kebebasan individu dalam memiliki aset-aset produksi adalah bentuk kezoliman dan ketidakadilan sistem kapitalisme. Nah, adanya kepemilikan individu itu sumber dari ketidakadilan ekonomi kapitalisme. Dalam lahirnya sistem sosialisme ini, ketika seseorang memiliki modal dan mendirikan perusahaan, lalu perusahaan ini terus besar, kemudian perusahaan ini memiliki modal dan pemilik modal semakin kaya, dan juga itu akan diteruskan oleh keturunan-keturunannya. Nah, itu contohnya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau itu kan tadi kan kapitalisme, sedangkan dari sosialisme ini adalah pekerja atau kaum buruh dari perusahaannya itu yang akan selamanya menjadi buruh. Nah, maka dari itu sistem sosialisme ini memberi solusi yang berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme. Nah, yaitu dengan apa? Dengan penghapusan kepemilikan individu secara besar-besaran. Jadi balikin nih ke negara, balikin nih ke fasilitas umum. Jadi itu prinsip kapitalisme sosialisme itu, bagaimana kita semua sama, mau antum nah anggota dewan, mau antum nah itu orang pemerintahan, mau antum nah itu pengusaha memiliki perusahaan yang profit, kembalikan semua sama rata gitu. Jadi dalam paham sosialisme ini, individu ini tidak boleh memiliki atau menguasai alat produksi. Nah, karena semuanya harus menjadi pekerja. Nah, seperti itu. Nah, dalam sistem ini berpandangan bahwa kepemilikan sepenuhnya ini adalah milik negara, yaitu pemerintahan, atau kepemilikan yang bersifat kolektif. Nah, ada orang yang bertanggung jawab atas kepemilikan tersebut, atau adanya organisasi yang bertanggung jawab atas kepemilikan alat tersebut. Nah, jadi dua hal yang bertabrakan, ya bukan? Jadi ini mencegah, jadi ketika lahirnya kapitalisme dicegah dengan sosialisme karena dia akan memperkaya keluarganya sendiri. Nah, jadi di sistem ini, dua sistem ini adalah sistem yang contoh sistem yang memiliki pandangan dari kita masing-masing mahasiswa. Oh, begini ternyata pandangannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalau untuk sistem kepemilikan sosialisme ini, apakah bisa dipahami oleh Zuhdi dan juga Dea?
Insya Allah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Silakan disampaikan. Zuhdi. Insya Allah bisa, Pak. Oke, sudah oke, baik. Irma Kurniati. Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Oke, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali ke slide selanjutnya. Nah, kepemilikan dalam Islam. Nah, Islam adalah agama yang paripurna, agama yang jami'an atau agama yang menyeluruh. Nah, Islam ini. Jadi agama yang memiliki aturan. Nah, tidak hanya perkara ibadah saja, tetapi perkara apapun Islam selalu memiliki aturannya. Nah, begitulah keindahan Islam. Nah, dalam perkara ekonomi Islam pun memiliki aturannya. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab terjemahan Nizamul Islam atau peraturan dalam Islam dalam bab peraturan hidup dalam Islam dalam halaman 17 itu berkata, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Kholiknya, dengan dirinya, dan dengan manusia sesamanya. Hubungan manusia dengan Kholiknya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Nah, hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian. Nah, hubungan manusia dengan sesamanya tercakup pada perkara muamalah atau ukubat, yaitu sanksi. Nah, dalam hal hubungan manusia dengan sesamanya tercakup perkara muamalah. Maka inilah bentuk aturan yang ada dalam Islam yang mencakup masalah ekonomi salah satunya. Ya pasti karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, ini yang saya pernah praktikkan langsung dalam kehidupan saya sehari-hari dan juga pernah bermuamalah dengan lingkungan sivitas akademika seseorang atau beberapa orang dalam hal muamalah atau masalah ekonomi. Kalau kita ingin tahu karakter seseorang itu, nah Umar bin Khattab mengatakan ada 3 hal mengetahui karakter seseorang itu. Yang pertama, pergilah bersamanya saat safar. Maka kita akan tahu bagaimana karakter yang aslinya. Nah, ketika ban kamu bocor, mungkin kalau contohnya, ketika ban mobil kita bocor, ketika uang kita hilang dari salah satu, kalau pergi berdua hilang, apa yang diperlakukan kepada kita ketika kita tidak memiliki harta di dalam badan kita sedikit pun? Apakah dia akan meninggalkan kita atau dia akan membantu kita? Apakah ban bocor itu dia akan mencari tumpangan lain karena itu bukan mobil dia dan dia akan meninggalkan kita? Nah, itu kita akan tahu dalam safar. Apakah dia akan ketika naik gunung, apakah dia akan ketika kita letih, apakah dia akan meninggalkan kita atau dia akan bersama-sama kita. Nah, di situ kita nampak karakter dari seseorang tersebut. Nah, yang kedua, itu adalah bagaimana mengetahui karakter seseorang itu dari masalah yang berhubungan dengan muamalah. Nah, apalagi yang berhubungan dengan hubungan antar manusia sama manusia ini, terutama masalah biasanya muamalah itu kerjasama dalam untuk mengambil keuntungan, bukan keuntungan berarti kita ini betul-betul makhluk yang ekonomi gitu, makhluk bukan makhluk sosial tapi makhluk ekonomi gitu. Nah, dalam hal muamalah itu bagaimana bekerja dengan orang yang mengatakan dirinya dewasa, contohnya kerjasama. Kemudian orang yang mengatakan dia mengerti secara dasar, secara fondasi dalam muamalah atau konsep dasar dalam ekonomi Islam, konsep dasar ya. Bagaimana kita memiliki sifat al-amin contohnya. Nah, dari situ kita akan nampak ketika kita kerjasama misalnya antara Faras dan juga Ahkam kerjasama dalam suatu menjual sesuatu tapi barang itu milik Ahkam misalnya. Nah, Faras ini bisa nggak dia mencerminkan sifat dalam seorang muslim yang al-amin atau seorang mukmin al-amin itu yang amanah. Ternyata di tengah jalan Ahkam itu
Faras itu malah hilang dan juga meninggalkan apa yang terjadi kesepakatan sama mereka dalam syirkah tersebut. Nah, jadi intinya kita tahu karakter seorang itu dan kita cukup mengetahui karakter seorang itu dari seperti itu. Yang ketiga adalah karakter seseorang itu ketika berurusan dengan uang. Nah, seperti itu. Jadi karakter itu kalau kan dia berpaling dari apa yang dikatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berpaling dari tiga hal tersebut sehingga bagaimana kehidupan seorang mukmin itu bisa lebih baik ketika dia menghindarkan ketika dia tidak mendekati karakter-karakter tersebut. Dia tidak amanah, dia tidak betul-betul tidak berresponsibility tanggung jawab, dia betul-betul tidak memikirkan temannya di atas gunung tersebut sehingga dia meninggalkannya, sehingga dia memperlakukan dengan buruk ketika temannya tidak memiliki harta atau sedang keletihan ketika di tengah-tengah hutan. Nah, itu bagaimana seseorang itu mengatakan seseorang itu bisa dia itu seorang yang baik, bahkan dia merasa cenderung biasanya kalau orang yang salah itu dalam psikologinya dia akan cenderung membela dirinya, dia cenderung akan menegativitaskan dirinya dalam suatu langkah kehidupan, sehingga apa, teman-temannya pun akan terpengaruh dalam suatu karakter seseorang yang bertanggung jawab. Nah, jadi kepemilikan ini pertama kita udah tahu dalam masalah kecakapan hukum, orang ini betul-betul harus memiliki akil balik dan juga dia mengerti tentang bagaimana tentang kecakapan hukum tersebut. Baru dia dikatakan di dalam hukum perdata pun seperti itu. Orang yang memiliki akal, tidak gila dan betul-betul dia memiliki umur yang pantas, maka dalam perdata pun dia dikatakan orang yang paham terhadap suatu urusan tersebut. Nah, seperti ini intinya bagaimana kita tidak memperbaiki karakter kita, nah sehingga kita tidak bisa belum bisa berkontribusi. Jadi bukan siapa kita dalam satu muamalah ini ya, dalam satu muamalah secara garis besar, bukan siapa kita dan di mana posisi kita tertingginya, tapi di mana ada kita bisa bermanfaat untuk sesamanya. Itu lebih baik dalam konsep muamalah gitu. Ketika hadirnya kita bisa membuat orang semangat lagi untuk misalnya kita mencontohkan wirausaha, dia tertarik juga gitu, bukan malah dia mundur dan juga nggak punya arah gitu. Lagi seorang mahasiswa itu di atas siswa, mahasiswa, bukan seorang siswa. Jadi, nah itulah harapan saya kenapa karakter-karakter kita jangan kita jauhkan dalam masalah responsibility dari semua gitu. Jadi dalam konsep mempelajari tentang perikatan dalam Islam ini yang dibutuhkan adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab, responsibility, dibutuhkan amanah, al-amin dalam setiap lini kehidupan kita. Nah, seperti kita menempa itu di sini gitu, sehingga kita mampu untuk menjadi kedepannya minimal mengerti tentang bagaimana kecakapan hukum, bagaimana tentang harta, dan kita baru masuk tentang kepemilikan dalam Islam, sehingga kita bisa jadi seorang yang memiliki responsibility, tanggung jawab, memiliki hati yang bisa kita hati yang bersih, sehingga kita bisa berpikir secara objektif, dan kita bisa ketika kita berada di satu lingkungan itu kita bisa memotivasi orang sekitar kita. Nah, itu jauh lebih indah apalagi dibarengi dengan konsep filosofi Ichigo Iki tadi. Nah, seperti itu. Jadi akan lebih indah seperti itu gitu. Jadi tergantung di mana lingkungan kita, begitulah kita gitu. Kalau lingkungan kita sering tidak menghargai suatu perbedaan, sering tidak menghargai suatu keputusan, sering tidak menghargai orang yang lebih tua dan lebih muda. Nah, itu adalah lingkungan yang lambat laun itu akan tidak memiliki arahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak boleh seperti itu ketika kita sudah apalagi dalam masalah hukum perikatan Islam, kita sudah mengenal konsep harta, kita sudah mengenal konsep dari kecakapan hukum atau al-aliyah, kita sudah kenal konsep al-milkiyah dan kepemilikan hukum yang sebentar lagi kita akan selesaikan ini. Nah, jadi harapan saya sebagai seorang dosen, kita dalam perkara hubungan secara manusia sama manusia ini, atau dalam perkara ini janganlah berujung pada hal yang menimbulkan ketidakjelasan dalam prinsip kita sebagai seorang mukmin. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit kepemilikan dalam Islam. Nah, kita lanjutkan lagi ya dari semua.
pilar ekonomi. Nah, dalam Islam memiliki pilar-pilar yakni kepemilikan. Yang pertama ya, al-milkiyah. Kemudian adanya pengelolaan kepemilikan yaitu tasarruf fil milkiyah. Nah, dan kemudian adanya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Tauzi as-sarwah baina an-nas. Jadi ada 3 hal itu ya, kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, distribusi kekayaan kepada masyarakat. Nah, itu ada 3 hal tadi. Nah, ini jangan lupa kepemilikan atau miliknya ini berasal dari kata mulku yang dimana artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Nah, sehingga kepemilikan dalam Islam ini prinsipnya itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah itu pemilik segala sesuatu. Nah, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan itu dalam surat An-Nur ayat 33, dalam surat Al-Hadid ayat ke-7 itu dijelaskan bagaimana membahas tentang masalah kepemilikan harta tersebut atau kepemilikan tersebut. Nah, konsep dasar kepemilikan dalam Islam itu ada dalam surah Al-Maidah 120, ada surat An-Nur 133 dan Hadid 7 tadi, dan surat Nur ayat 12, dan juga An-Nisa ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 279 sampai At-Taubah 24 dan Al-Lail ayat 11. Jadi adanya dalam kepemilikan Islam ini menjadi 3 macam, yaitu adalah kepemilikan umum atau al-milkiyah, al-fardiyah, dan kepemilikan individu tadi ya, kepemilikan umum atau al-milkiyah, al-amah, dan yang terakhir adalah kepemilikan negara atau al-milkiyah, al-dawlah. Jadi tadi adalah masalah membahas tentang pilarnya kan, distribusi sampai pengelolaannya. Nah, sekarang ini kita membahas 3 macam kepemilikan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi intinya dari semua hubungan syariat antara manusia dengan sesuatu atau dengan mal atau al-mal, atau hubungan manusia dengan harta, itu yang memberikan hak mutlak kepada yang melakukan pemanfaatannya. Ketika diberikan harta dimanfaatkan oleh orang atau organisasi tersebut yang disebut tasarruf, dan atas sesuatu itu mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Nah, jadi hak mutlaknya kalau memberikan suatu harta itu kepada untuk dimanfaatkan tersebut. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang selanjutnya. Kepemilikan individu atau al-milkiyah, al-fardiyah. Nah, kepemilikan individu ini adalah hukum syariah yang berlaku pada barang baik zat atau disebut ain. Nah, maupun manfaat yang memungkinkan seseorang itu untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak pemilikan individu ini merupakan hak syar'i bagi individu. Hak ini dijaga dan diatur oleh syariat Islam. Nah, dalam poin kepemilikan individu ini, perlindungan kepemilikan individu ini adalah kewajiban negara. Nah, seperti itu. Seperti surat tanah, sertifikat hak milik, seperti sertifikat hak guna bangunan. Nah, kemudian seperti usaha-usaha yang memiliki perizinan. Nah, itu juga memiliki perlindungan kepemilikannya, itu individu ini adalah tanggung jawab dan kewajiban oleh negara. Nah, karena itu hukum syara menetapkan adanya sanksi-sanksi yang preventif, nah, atau pencegahan itu bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. Nah, seperti kita tengok ada satu lahan di pagar semen kanan kirinya, padahal itu tanah kosong gitu. Terus dibilang masuk ke sini melanggar pasal 55 KUHP. Nah, masuki lahan orang tanpa izin sehingga akan bisa dipidana. Nah, itu bentuk dari perlindungan negara terhadap dan kewajiban negara dalam melakukan perlindungan kepemilikan tersebut. Nah, jadi
negara pun berikut andil dalam melindungi hak individu. Dan undang-undang dasar pun seperti itu. Setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk kehidupannya. Setiap orang berhak untuk menikah dalam Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu diatur oleh undang-undangnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk poin A ini dalam kepentingan individu ini, apakah Enrico paham, apa Julia Eka Putri dan juga Nadia? Paham Pak, insya Allah. Insyaallah. Allah paham, Pak. Oke, Julia. Nadia? Julia? Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, baiklah. Karena waktu kita tidak banyak lagi, sedikit lagi dalam pertemuan ini, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Hukum syariah ini menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk seorang memiliki sesuatu. Yang ini apa? Jadi sebab terjadinya kepemilikan itu, cara-cara terjadi. Jadi ini dalam poin slide ini membahas tentang bagaimana sih cara-cara dan sebab-sebab terjadinya kepemilikan. Yang pertama itu melalui bekerja kita punya harta, melalui warisan kita punya harta, melalui kebutuhan harta yang untuk menyambung hidup kita memiliki kepemilikan tersebut. Dan berarti harta pemberian negara kepada rakyat itu gara-gara kita prestasi dalam olimpiade, kita berprestasi dalam mengharumkan nama bangsa kita, diberikan negara kepada rakyat gitu. Nah, itu juga atau santunan kepada kita itu jadi hak milik kita. Jadi sebab-sebabnya ya. Kemudian harta yang diperoleh tanpa usaha. Jadi yang pertama adalah bekerja. Nah, bekerja, Islam ini mendorong manusia untuk bekerja. Guna apa? Gunanya untuk mencari keberkahan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bekerja itu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menikmati kesejahteraan dan perhiasan dunia. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menikmati kesejahteraan dan perhiasan dunia. Nah, agar apa? Agar bernilai ibadah, maka haruslah pekerjaan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga harta yang dapat secara syar'i harus menjadi miliknya. Dan jadi bentuk-bentuk pekerjaan halal ini bagaimana, Pak? Nah, kenapa saya bilang kok bekerjanya harus dijelasin, Pak? Ya karena survei atau penelitian di dunia ini mengatakan seseorang yang bekerja sesuai dengan jurusannya, itu hanya jurusan perkuliahan dulu ya, itu hanya 80%, hanya 20%. Nah, 80% lagi orang-orang yang sesuai dengan jurusannya itu bekerja di pekerjaan bidang yang lain. Nah, jadi tentu kita harus tahu tuntunan syariat itu yang paling utama, mencari karunia dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla itu paling utama kan. Baru setelah keberkahan dan juga karunia Allah, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup serta menikmati kesejahteraan hidup dan juga mendapatkan perhiasan dunia, anak dan istri tersebut dan harta. Nah, seperti itu. Jadi bentuk pekerjaan yang halal itu diantaranya apa? Bekerja sebagai pekerja atau pegawai, bekerja sebagai pialang atau broker dalam pengurusan yang real, yang bukan yang digital. Nah, bekerja sebagai pengelola pada syirkah tersebut adanya atau usaha bersama tersebut dan dilakukan oleh pihak tersebut boleh, pengelolanya boleh karena pengelolaan kepemilikan kan, pengelolaan harta untuk digunakan sebagai mungkin akuntannya atau master of idea ya. Jadi kemudian bekerja sebagai musakot. Musakotnya apa? Bekerja sebagai mengairi lahan pertanian, bertani kita mengairi lahan pertanian itu halal banget itu. Nah, kemudian adalah hunting, berburu dan coba menghidupkan tanah yang mati seperti bercocok tanam dan berkebun. Yang ketiga menggali kandungan bumi atau kita pertambangan tersebut. Nah, tapi sesuai dengan legalitasnya. Nah, kalau di Teluk Kuantan kan, Kuansing kan sering tuh penggalian emas ilegal ya. Bukan begitu, Wiki? Penggalian. Iya, Pak. Oh iya. Nah, itu hal yang mungkin diatur oleh regulasi negara gitu. Sehingga sebab-sebab terjadi harta itu dan bekerja itu belum tentu itu halal gitu. Karena negara itu melarangnya karena itu termasuk hal yang dilindungi sebagai aset monopoli negara. Nah, itu aturan negaranya. Jadi contohnya seperti itu gitu dalam bekerja. Nah, itu bab yang
penjabaran tentang bekerja. Nah kalau warisan, warisannya sebenarnya luas. Jadi kalau antum ini punya waktu kajian itu ada di dekat Marpoyan itu ada masjid yang Ustadz Maududi selalu bahas tentang kitab, terutama ada hukum waris itu detail banget. Bahkan ada yang bertanya di masjid apa, lupa saya masjidnya itu. Mungkin para ikhwan bisa ingatin saya itu di masjid mana ya yang dekat Marpoyan itu. Ustadz Maududi sering buat kajian terutama tentang masalah waris, tentang masalah yang seputar warisan tersebut. Nah, jadi dalam warisan ini merupakan mekanisme pembagian harta milik orang yang meninggal. Nah, orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Ini tentu ini berdasarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi ahli waris ini dapat memiliki harta warisan sebagai hak milik atas waris yang ada. Nah, kemudian kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Nah, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup ini adalah setiap hidup adalah hak dari setiap manusia. Nah, jadi menjadi hak manusia pula untuk mempertahankan hidupnya gitu. Nah, salah satu dengan cara apa? Dengan cara bekerja menyambung hidup itu tentunya. Bekerja untuk apa? Mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu, negara sebagai pelindung dan penjaga rakyat wajib menjamin kesediaan lapangan kerja bagi warga negaranya. Nah, seperti itu. Jadi, dari sekarang semester 5 ini prefer 80% dari adik semua itu nggak bakal bekerja sesuai dengan jurusannya. Maka belajarlah hard skill dari sekarang, Excel, PowerPoint, dan juga Word. Nah, yang itu hard skill yang kedua. Pertama, hard skill yang kedua harus memahami bagaimana digital marketing, bagaimana mempromosikan suatu produk dari perusahaannya gitu. Karena kita sekarang di mana era yang di mana dibutuhkan itu skills dalam menjalankan suatu hal untuk menyambung hidup ini. Karena kebutuhan kita atas harta tersebut. Nah, jadi saran saya untuk BEM sudah memiliki wadahnya, sudah memiliki gambaran lapangan kerjanya yang dievaluasi oleh PUSPENKM, maka ajaklah adik-adiknya semua atau rekan-rekannya semua untuk memiliki soft skill maupun hard skill tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Nah, kemudian harta pemberian negara kepada rakyat itu biasanya itu dalam bentuk apa? Modal kerja dari Kementerian UMKM, bahkan barang modal atau barang konsumsi dari apa? Dari stand yang diberikan Indofood. Untuk misalnya saya mau jual Indomie nih, disponsorkan oleh Indofood. Nah, itu kan bagian dari perusahaan juga yang ikut andil dalam membantu negaranya. Nah, rakyat juga. Jadi simpel-simpelnya seperti itulah pemberian negara kepada rakyat selain prestasi tersebut. Nah, jadi saya harap penjelasan 1 sampai 5 ini memang tidak panjang, tapi saya harap ini mengertilah untuk bisa dipahami dan juga menjadi pedoman nanti dalam masalah hukum syariat ini atau masalah kepemilikan ini. Nah, yang terakhir adalah harta-harta yang diperoleh tanpa usaha. Itu tuh seperti apa? Cara kepemilikannya ini seperti menjadi bentuk pertama seperti apa? Hibah, seperti zakat, seperti harta kompensasi atau sebut diat, harta yang kompensasi itu. Kemudian itu beda, harta kompensasi itu beda ya dengan harta yang dimana honor, beda lagi. Itu masalah mungkin masalah dalam masalah kita ikut andil dalam permasalahan harta tersebut. Nah, misalnya contoh itu diat itu ya. Kemudian adanya mahar. Nah, itu kan peroleh tanpa usaha tuh. Yang akhwat akan dilamar, tiba-tiba maharnya apa ini. Nah, makanya dari sekarang ini jadilah ketika kita berada di jurusan ekonomi syariah, jadilah manusia-manusia atau mahasiswa-mahasiswa yang mengerti tentang literasi finansial. Apa yang bisa disimpan jangka panjang, apa yang bisa disimpan jangka pendek, apa yang dibutuhkan jangka panjang, apa yang dibutuhkan jangka pendek. Kalau jangka panjang kita harus, misalnya kita akan menikah 4 tahun, 5 tahun lagi, insya Allah niat kita kan menikah atau naik haji. Dalam waktu target haji kita tuh tabungannya itu sampai dalam 5 tahun lagi. Kita tabung aja emas. Karena emas itu menjaga nilainya, dan kalau uang itu cenderung kita akan menggunakannya. Nah, karena apa? Karena tidak ada manusia ini kalau nggak ada yang mengatur sanksi seperti apa? Ukubat tadi, seperti sanksi tadi, itu bakal manusia itu kalau ada sanksi itu bakal ukubat tadi bakal semena-mena terhadap uang. Misalnya uangnya tuh kumpul pakai beli mobil, nggak jadi daftar haji, nggak jadi beli mahar untuk menikah, sehingga dia nggak ngerti literasi finansial itu penting bagi
orang yang akan memulai suatu rumah tangga atau kehidupan tersebut. Makanya mahar itu jangan disepelekan, itu bentuk tanggung jawab, bentuk hal di mana kita bisa memperjuangkan dari diri kita untuk orang lain, dan itu membuktikan kita tuh mampu. Bukan nilai maharnya, tapi nilai kemampuan kita untuk bertanggung jawab mahar itu. Bukan mahar besar, bukan mahar kecil, tapi nilai yang kita usahakan dari upaya jerih payah kita sehingga kita bisa melamar dan memberikan mahar, mengkhidbah dan memberikan mahar nanti dalam pernikahan itu sesuai dengan apa yang kita prinsipkan dalam sebagai seorang ikhwan ya, laki-laki dalam memperjuangkan. Jadi jangan takut orang ekonomi dengan masalah literasi finansial. Karena apa? Karena kita pun bekerja ke depannya dengan mengharapkan karunia dari Allah Azza wa Jalla dan keberkahan hidup dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu paling penting. Jangan putuskan konekkan itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu saran dari saya. Itu kalau jadi bahas mahar panjang kan. Jadi adanya santunan negara, yang tadi itu harta yang diperlukan tanpa usaha itu. Nah, ini semua adalah yang tadi saya sebutkan, hibah, zakat, diat, mahar, kemudian santunan negara, ini semua ini adalah harta kepemilikan yang diperoleh tanpa ada nilai usaha atau bisa dikatakan harta yang cuma-cuma. Nah, seperti itu. Panjang sudah kita kalau kuliah kayak ini ya. Jadi kayak betul-betul offline lagi nih gitu. Nah, kepemilikan umum ini karena kita ada 936 kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita harus membahas kepemilikan umum. Tadi kan kita membahas tentang apa kepemilikan individu, bukan? Nah, besok kita akan bahas sedikit kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah, dan juga kita akan membahas tentang al-milkiyah ad-dawah. Jadi kepemilikan negara dan juga kepemilikan umum. Nah, ini sedikitlah yang akan kita tunda dulu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena penting kan? Karena penting bagi kita untuk memahami pertemuan pada hari ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya harap Faras dan juga Gozi sepakat ya, kita poin B dengan C dibahas untuk minggu depan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Faras. Iya Pak, boleh. Oke. Nah, baiklah adik-adik semua, kita telah sampai pada pertemuan pada hari ini. Nah, semoga pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan, dan juga adik-adik semua jangan lupa kita memiliki tugas untuk minggu depan. Nah, tugas ini bukan semata-mata untuk apa? Untuk membatasi adik-adik semua dalam perkuliahan, tapi saya cuma ingin berharap dalam tugas ini kita bisa pertama kerjasama, yang kedua memahaminya gitu. Nah, baiklah, tugasnya itu adalah setiap individu membuat suatu artikel jurnal mengenai tentang kepemilikan gitu. Maksudnya bagaimana Pak? Buatnya itu gini, nanti saya kasih contoh di Google Classroom atau bisa cari sendiri tentang bagaimana sih penulisan jurnal itu atau contoh jurnal itu. Yang kalau nggak salah cuma sampai 10 lembar atau 12 lembar satu orang. Nah, nanti buat itu tentang kepemilikan. Jadi bahasa misalnya gini, bahas tentang tadi kepemilikan umum atau kepemilikan atau tentang bekerja itu bagaimana dalam kepemilikan itu, bagaimana tentang harta itu tadi yang saya jelaskan, bagaimana tentang konsep misalnya warisan dalam kepemilikan, dibuat dalam bentuk artikel jurnal. Nah, jadi adik semua tahap pertama ini untuk men-searching di YouTube bagaimana sih membuat artikel jurnal. Nah, dan bagaimana artikel jurnal itu dibuat dan apa saja coba artikel jurnal itu, eksplorasi adik semua masing-masing itu dari YouTube. Dibaca bagaimana sih karena saya belum sempat jelaskan kan tentang membuat suatu artikel jurnal. Nah, nanti dibuat semuanya masing-masing membuat dan diserahkan dalam bentuk format Word ke dalam Google Classroom-nya gitu. Nah, jadi insya Allah itu akan dikumpul minggu depan. Nah, membahas tentang apa? Al-Milkiyah, Al-Ahliyah, dan juga Al-Mal. Jadi pilih 3 hal itu untuk dibedah dan juga cari permasalahan dari artikel jurnal itu. Misalnya tentang apa? Tentang kepemilikan, kalau saya bilang itu kepemilikan kendaraan kredit misalnya. Nah, itu kayak mana dibuat artikel jurnalnya. Nah, jadi itu dia kalau kendaraan kredit itu
ada nggak diatur oleh jaminan fidusia misalnya. Bagaimana dalam Islam konsepnya membahas tentang masalah kredit kendaraan kredit tersebut, kepemilikannya. Nah, seperti itu. Jadi bedah dalam bentuk artikel jurnal. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada yang masih ditanyakan sebelum kita akhiri karena ada 9.40 ya? Nah, silakan. Kalau yang bertanya silakan. Ada yang bertanya dari semuanya? Pak, Ya, silakan. apa buatnya tuh sekarang atau minggu depan gitu, Pak? Dikumpulnya minggu depan insya Allah. Paras. Jadi buatnya unsur sekarang. Ya, dari sekarang bisa dibuat. Jadi minggu depan Oh, kita gitu. pertemuan insya Allah, kita pertemuan lagi baru diserahkan gitu. Di Google Classroom. Oke? Iya, Pak. Ya. Lain, terima kasih para Solia sudah membuat jelas ya dengan pertanyaan ini. Adakah pertanyaan lagi? Yang lain? Pak, Ya, silakan. untuk materi hari ini boleh Pak dikirim nanti di apa? Di Insya Google Allah. Classroom. Insya Allah setelah kita akhiri perkuliahan ini kita akan kirim melalui Google Classroom. Iya Pak. Terus yang kedua Pak, yang untuk buat tugas jurnal itu pilih salah satu ya kan Pak ya? Benar. Pilih salah satu artikel jurnal itu, cari suatu permasalahan yang dimana adik-adik rasakan eksplorasi. Oh, ini bertabrakan nih dengan ini, misalnya bertabrakan nih dengan konsep dalam Islamnya nih, ya, langsung dikaji gitu, langsung dikaji. Nah, itu waktunya seminggu kan, insya Allah. Begitu. Bagaimana? Baik. Oke. Jadi yang diapakan tuh salah satu di antara 3 tadi itu, Pak? Benar. Apalagi jadi cari konteks permasalahannya yang tidak ada korelasi. Misalnya dia bertabrakan dengan konsep syariat Islam. Nah, gitu. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, Pak. Oke, yang Insyaallah lainnya? bisa dipahami, Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Gozi. Nah, jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Absensi sudah semua. Mungkin Wandi Fikran jangan lupa konfirmasi lagi apa kabarnya. Melalui ketua kelasnya Faras atau Gozi untuk mengabari dosennya. Nah, itu saja. Mungkin kita akan besok akan mulai melanjutkan masalah pembahasan al-milkiyah, yang terutama tadi kita bahas tentang al-milkiyah, al-fardiyah atau kepemilikan individu. Nah, besok kita akan membahas kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah, dan yang poin C-nya kita akan bahas kepemilikan negara atau al-milkiyah ad-daulah. Jadi insya Allah, dan kita akan membahas filosofi Ichigo Ichi itu di pertemuan selanjutnya, dan juga jangan lupa artikel jurnalnya itu dikumpul ketika pertemuan selanjutnya, insya Allah. Nah, itu saja. Tentu saja kita memohon keberkahan dalam pertemuan ini, dan juga alhamdulillah mungkin saya lihat tadi kita melihat menyaksikan kepahaman dari adik-adik semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga itu, dan juga kita semua diberikan kemudahan untuk membahas atau pertemuan selanjutnya. Dan kalau ada kesalahan itu pasti milik dosennya. Kalau ada hal yang dimudahkan, pastilah itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan berharap memohon keberkahan, kita pasti akan membaca doa kafaratul majelis untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.